Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu, menikmati hari baru karunia Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, Sabtu 24 Oktober 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 32 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-47. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Tuhan, dimuliakanlah namamu, karena Tuhan mengasihi dan menjamin kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari baru karuniamu karena kasih sayang Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun, dan mereka menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, "Ingatlah perkataanku, kilalai tu kupokadanna." Saudara-saudara, jika Anda merenungkan ulang kehidupan, adakah perkataan seseorang yang sampai hari ini masih tersimpan di pikiran Anda? Pertanyaan ini kita akan jawab dalam hati kita masing-masing. Satu hal yang saya sangat sukar melupakan ketika kita mau berangkat ke sekolah, orang tua selalu berpesan, "Kinakomi, melada melokomi, mesipa komi." Dan kalau kita mau pergi ke daerah orang tua selalu berpesan, karena saya dari Gandang Batu, "Jaga-jagai tu pudukmi." Jaga mulut, jaga kata-kata. Itu salah satu pesan yang sulit saya lupakan. Jika ada pesan yang sulit dilupakan, mengapa pesan itu sulit dilupakan? Karena menarik,
karena membahagiakan, karena menuntun. Bagi orang percaya, bagi orang yang selalu mengulang-ulang firman Tuhan, pasti sulit dilupakan. Mari kita perhatikan bacaan kita pagi ini. Perikop ini merupakan pesan terakhir Musa sebelum ia meninggal. Ia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat dan setia mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ketika Musa menyampaikan nasihatnya, bangsa Israel berkumpul tertunduk untuk mendengarkan setiap kata dari Musa. Musa mengharapkan agar bangsa Israel tidak hanya larut dalam rasa haru, tetapi diharapkan menyimak segala perkataan Musa. Itulah sebabnya Musa berkata, "Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Kalimat "jalanilah harimu" seolah-olah itu sebagai kesempatan terakhir untuk bangsa Israel mendengarkan nasihat. Musa sebagai pemimpin berharap agar bangsa Israel tetap mengingat syair-syair nyanyian Musa untuk direnungkan. Jelas sekali di dalam ayat 44 sampai 45. Dalam kesempatan itu, Musa kembali menegaskan kepada orang-orang Israel agar tidak meremehkan segala ajaran, nyanyian peringatan, dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka, bahwa semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan dan dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Itulah sebabnya Musa menekankan bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada mereka bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Musa di atas, kita diajak merenungkan bahwa jika kita memilih hidup berdasarkan perkataan Allah, memilih untuk taat, maka kita pun akan menikmati keselamatan. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut kepada Tuhan adalah awal segala-galanya. Jika kita mengabaikan nasihat-nasihat seperti itu, maka kita akan merasakan kehancuran akibat dari pilihan dan pembangkangan kita sendiri. Yang kedua, dalam bacaan kita,
Kita diyakinkan bahwa kalau kita taat, takut, ikuti pada nasihat Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan dalam damai sejahtera. Tuhan dimuliakan, tetaplah taat, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah menaruh harapan pada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Apa yang telah kita dengarkan hari ini, apa yang telah kita yakini, pegang teguhlah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau mengajar kami untuk selalu taat pada perkataan-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami senantiasa menyatakan sukacita, kebahagiaan di dalam hidup ini. Tuntunlah kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami akan lakukan hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak sekolah, pegawai, petani, wira swasta, orang tua, kami senantiasa dikuatkan dan disegarkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhanlah sumber kesembuhan. Bagi orang tua saudara-saudara kami yang lansia, tetap Tuhan beri pengharapan untuk kuat di dalam Tuhan. Dan bagi yang berduka, Tuhanlah sumber penghiburan mereka. Kami tetap berdoa bagi proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja dan di tempat-tempat yang lain. Kiranya proses ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para calon agar tetap kuat. Berkati partai, petugas-petugas KPU, Bawaslu, PPK, PPS, KPPS, tolonglah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion. Tetap tenang, tetap taat pada perkataan Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak. Lakukan aktivitas seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih.